Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan kelas 9 semester ganjil dengan saya Dewi Wanarsa, SMP Negeri 2 Kuy. Kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum subscribe tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim atau endometrium. Penyebab meluruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi. Jadi, yang meluruh itu adalah dinding rahim atau endometrium dan bagian dalamnya. Yuk langsung kenali satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Bagian selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium, yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus, yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Dan tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi menstruasi dipengaruhi 4 hormon, yaitu hormon LH dan FSH terletak di otak bagian depan. Kemudian hormon estrogen dan progesteron terletak di ovarium kiri dan kanan pada wanita. Perhatikan gambar grafik, ada 2 di sini, ada atas dan di bawah. Perhatikan macam-macam hormon. Di sini ada warna merah estrogen, kemudian ada warna kuning itu progesteron, kemudian ada biru itu FSH, kemudian warna hijau itu hormon LH. Untuk estrogen di sini semakin lama semakin menanjak, itu menunjukkan bahwa hormonnya semakin meningkat. Coba diperhatikan di sini warna merah ya, semakin lama semakin meningkat yang estrogennya, hormon estrogennya, kemudian semakin lama dia akan menurun. Menurun itu artinya hormonnya berkurang, naik lagi itu artinya bertambah lagi. Dan perhatikan juga untuk progesteron semakin lama semakin meningkat. Meningkat itu artinya bertambah hormonnya, kemudian semakin lama menurun itu artinya hormonnya berkurang. Kemudian perhatikan untuk LH.
meningkatnya di puncak. Setelah berada di puncak, kemudian dia akan menurun, itu artinya hormonnya semakin berkurang. Agar paham, tolong perhatikan kode-kode warnanya ya. Kemudian di sini di bawah ini ada namanya dinding rahim. Nah, di dinding rahim ini, yang ini semakin menebal, berarti dinding rahimnya tebal. Yang ini dinding rahimnya menipis, kemudian lama-lama akan menebal kembali. Sedangkan dinding rahim yang sebelah kiri ini semakin lama semakin menipis. Setelah menipis, kemudian lama-kelamaan menjadi menebal kembali. Inilah yang dikatakan siklus menstruasi. Kita ke fase menstruasi. Menstruasi ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Di sini kita lihat dinding rahimnya semakin menipis, itu artinya dinding rahimnya lurus. Kemudian hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hal ini menyebabkan dinding endometrium luruh dan pembuluh darah uterus rusak, sehingga saat menstruasi terjadi pengeluaran darah. Kita ke fase yang kedua, yaitu fase proliferasi, dimulai dari hari kelima sampai hari ke-14. Pada fase proliferasi, folikel berkembang hingga menjadi matang. Kemudian folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim atau endometrium untuk menebal. Hormon estrogen memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Di hari ke-14, hormon LH meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan lepasnya sel telur dari ovarium atau disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi adalah lepasnya sel telur dari ovarium. Kemudian dari hari ke-14 sampai hari ke-28 itu disebut dengan fase sektori. Jika sel telur tidak dibuahi, maka corpus luteum tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan dinding rahim atau endometrium meluruh dan pembuluh darah pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi siklus menstruasi ada 3 fase, yaitu fase menstruasi, kemudian yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase sektori. Untuk materi kita kali ini kita bahas mengenai menstruasi saja dulu. Minggu depan kita akan bahas fertilisasi dan kehamilan. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, belajar, mengaji, dan membantu orang tuamu di rumah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Kita akhiri dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah.